Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan bobot soal atau bobot nilai pada soal yang ada di dalam Google Form. Sebelumnya kita sudah buat Google Form dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Ini merupakan mata pelajaran informatika. Nah, di sini kita sudah memiliki 5 pertanyaan yang masih belum memiliki bobot soal atau bobot nilai. Nah, di sini yang saya inginkan adalah ketika responden mengisi semua soal, siswa mengisi semua soal, itu akan muncul nilai benar atau salahnya. Nah, kita ambil contoh saja, contoh sederhana bahwa ketika kita membuat Google Form tanpa menggunakan bobot nilai, ketika siswa mengisi semua pertanyaan, ini tidak muncul nilai benar atau salahnya. Dan untuk menilai respon tersebut, kita sebagai guru harus memeriksa satu persatu. Nah, karena ini soalnya multiple choice ataupun pilihan ganda, kita bisa menandai jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Caranya, kita masuk ke menu setting atau setelan atau pengaturan, mungkin kalau bahasa Indonesia, kita gunakan make this a quiz atau jadikan formulir ini sebagai quiz. Kita centang quiznya sampai menyala seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaan atau ke question. Nah, di sini kita klik pada pertanyaan yang akan kita berikan jawaban yang benarnya. Kita klik, kemudian ada answer key atau kunci jawaban. Nah, kita klik kunci jawaban dan pilih jawaban yang benar. Apa yang dimaksud dengan informatika? D. Kemudian bobot nilainya. Karena ini ada 5 soal, berarti setiap soal memiliki bobot 10 agar mencapai atau 20 untuk mencapai 100. Kita klik down dan lakukan hal yang sama pada setiap pertanyaan. Answer key, kemudian keterampilan generik, down, kemudian tujuan mengembangkan pemikiran logis, answer key, pemikiran logis, ini jangan lupa 20. Ini juga poinnya 20. Kemudian lakukan hal yang sama pada setiap pertanyaan dan jawaban yang benar. Seperti ini. Nah, sebetulnya kalian bisa menyeting di power question atau point value atau bobot nilainya langsung di sini. Jadi kita bisa langsung ketikkan 20. Jadi ketika nanti kalian membuat pertanyaan baru seperti ini, dengan otomatis poinnya akan menjadi 20. Jadi kalian nanti tinggal mengisikan question atau pertanyaan dan jawabannya. Karena kita hapus saja. Nah, setelah itu selesai, jadi kita tinggal seperti biasa send dan kirim URL ke responden atau ke siswa seperti ini. Kita akan coba lihat contohnya. Nah, ketika kita sebagai siswa akan mengisi, nanti di sini akan ada perbedaan, ada 20 poin. Jadi setiap soal memiliki bobot nilai 20 poin. Kita coba asal saja. Nah, ketika disubmit, nanti akan muncul view score. Nah, kita bisa melihat sebagai siswa, kita bisa melihat
berapa sih yang betul dan berapa poin yang kita dapatkan. Nah, di sini ada total poin 60 dari 100, artinya bahwa sebagai siswa ini saya benar 3 soal. Seperti ini. Jadi nanti di sini juga akan muncul nilai yang didapat oleh setiap responden. Jadi kita sebagai guru tidak perlu lagi mencek satu persatu dan memeriksa satu persatu setiap jawaban dari siswa, karena itu sudah otomatis muncul nilainya. Oke, dalam video ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat dan selamat mencobanya.